Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Syukur dan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya hanya kita peruntukkan bagi Zat yang Maha Kuasa, menguasai langit, menguasai bumi, menguasai semua alam semesta yang diciptakannya. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak putus-putusnya Allah itu menurunkan nikmat kepada kita, membagi rezeki sesuai dengan qadarnya. Itulah yang setiap hari lidah kita harus basah, hati kita harus khusyuk memuji ketinggiannya dan mensyukuri segala nikmatnya. Suai ibu? Kalau tidak suai mati zelalik. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan salawat beserta salam untuk manusia pilihan yang tiada cacat di dalam dirinya, baik fisik maupun rohaninya. Dia adalah kekasih Allah, dan Allah serta malaikatnya bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan tidak lupa kita berselawat kepada beliau. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bersama beliau oleh Allah di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal. Bapantul lamboci ledih mandiangin jo bukit tinggi. Salah garege na. Dia mbo penganambo ke mandiangin tadi. Garege jo bukit tinggi, jalan ka uin basimpang duo. Bamal saleh lah kita setiap hari, boleh Allah nak sayang pada kita. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat ibu-ibu bapak. Nan ka 100 barat subuh berjamaah ko agak bukit tinggi tadi. Nan ka 120 ampe. Jadilah 123 kali yang berlalu. Dan kini cik, mungkin selama Covid juga kegiatan ini terhenti karena mematuhi aturan protokol kesehatan. Sekarang kita bangkit lagi.
Sebenarnya kalau babau antara agam jo Bukit Tinggi, kasadonya datang, tak temui kan? Agam timur saya datang, tak temui kan? Ya kan? Tapi namanya tetap kita duakan. Wirid gabungan subuh berjamaah agam dan Bukit Tinggi, dan itu tak bisa dipisahkan. Ya kan? Bukit Tinggi koto orang agam, bagaimana memisahkannya? Maka agam ini kaum muslimin beberapa bulan yang lalu mengundang ambo meresmikan rumah gadang di Batam, namanya IKLA, Ikatan Keluarga Luak Agam. Luak Agam kok banyak nak kesatuannya Pak. Di Padang adalah namanya KKA. Itu bedanya agam jona lain. Kalau Pariaman, biarnya di Amerika, biar di Jerman, biar di Jepang, atau organisasinya cik senamanya PKDP. Pesisir Selatan, biarnya di Melbourne, biarnya di Kota Gadang Bukit Tinggi, biarnya di Mahik Payakumbuh, kesatuannya namanya IKPS, Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Kemudian orang Suli Aie di masanya merantau, itu kesatuannya cik saja, SAS Suli Aie sepakat. Agam kau macam-macam, ya kan? Ada KKA. Kalau KKA kau tak cocok lain, artinya KKA tu kerukunan keluarga agam. Tapi kalau tak cocok batingkah saya, namanya kareh-kareh hangok. Namun demikian, karena kita orang agam, kita cinta dengan kabupaten Agam yang dulunya ibu kotanya Bukit Tinggi, kini ada pemekaran di pindahan ibu kotanya Kalubuak Basuang. Tetaplah kita menjalin persaudaraan antara Agam dan Bukit Tinggi. Agam alambangnya lah selama ku hidup tidak tahu dah. Binatangnya harimau, ya kan? Namanya luak nan tengah. Kalau luak nan tua tu tanah datar. Lambang kucing warnanya kuning, kucing itu binatang lihai tinggi, pengaruh bawi bawah. Kuning pertanda kemenangan. Jadi bendera orang tanah datar kuning. Alanya ambil di Golkar. Sehingga Golkar tu selama 32 tahun menguasai panggung politik. Kalau agama itu simbol sirah harimau campur. Barani karena bana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajam lahado utang dek bawa menyimpaikan, adek Allah agama ado utang dek kita mamalkan. Itulah luak agam. Kemudian luak nan bonsu, itu luak 50. Corak hitam lambangnya kambiang sabah jorela bau sao rumput nanindak makan daun. Suai itu, suai. Contoh, apa kan lain mengenal sate danguang-danguang dari Pekumbuh? Lain. Nanta sabu itu sate danguang-danguang tu di 50 kota. Tapi sia sawananya nan pertamu manggaleh sate danguang-danguang tu orang Bukit Tinggi, orang agam. Bukan orang Pekumbuh. Atau mengkonyo kecil awak orang agam ko bongak di orang Pekumbuh. Agam bongak aja. Batang air sagadang tu batang agam namanya. Airnya untuk orang Pekumbuh. Nak membuat sate orang Bukit Tinggi dan dapat tua orang Pekumbuh. Pindah ba'a tu.
Alhamdulillah, orang agam sebenarnya ndak ria. Samo jo gulo. Ibu, bapak yang terhormat, gulo, kalau ibu membuat kue pakai resepnya pandan, lah masak beko. Aba buat bu kue pandan. Padahal nama manihannya gulo. Jus aba buat bu jus pinang. Nan mamanihannya gulo. Kalau apa-apa kau minta buat kopi de istrinya, ya kan? Manih na kopi, banyak na gulonya mabuk. Ya kan? Kemudian tak terasa gulo, sakit bana ko gulo no mabuk. Saimbang antara kopi juga gulo hilang, mantap na rasa kopi. Tak tersabui gulo le dah. Amad itu kira-kira orang agam ko. Alhamdulillah. Dia bisa mengubah warna, mengubah rasa, tapi dia tidak tersebut di dalam itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Tapi kalau lah sakit, bangkak kaki itu, kemudian badan bertambah kurui, awak latih-latih, kemudian kaki ko banana, tu bakare, sakit ano, gulo sekali salah. Sakit, sakit gulo. Diabetes. Mudah-mudahan orang agam jo Bukit Tinggi tetap di dalam keikhlasan dan ketulusan. Semoga ikhlas dan tulus itu mengantarkan kita kepada derajat takwa. Tidak ada tempat disediakan Allah untuk orang takwa kecuali surga. Amin. Ya. Ibu bapak lah 123 kali wirid. Laibaran takana di ibu apa judulnya? Tak terkenal kan? Tapi nanjale inti kaji nang kita dengar tu, tinggalkan nan buruk, kerajokan nan baik, makan nan halal, tinggalkan nan haram. Itu intinya. Tapi ibarat orang manabang tabu kadikubak kadikunya, wirid nan ke 124 go lah tahu juang tabu tu tiba dambo. Mana manih tabu di pangka jadi ujuang. Manih di pangka. Ambo ulang lo balik mengaji pagi go, labu tu lah tahu juang tu ambanya leh. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke di pakambang, pangkanya nan ditanam atau ujungnya? Ujungnya. Nah, ada orang menanam pangka tabu dah pak. Ujungnya. Jadi kok lah hamba tabu kita tanam malah ujungnya balik. Kok amuh kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bataruak salai daun. Jadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu janya. Ajudul kaji awak subuh kini ko, jangan coba menipu daya Allah. Itulah dimulai orang dulu sejak Kabil. Si anak Nabi Adam yang mencuba menipu daya Allah, Kabil. Sampai sekarang siapapun yang mencoba menipu daya Allah, yang akan tertipu itu dia. Orang yang suka menipu daya Allah, kok pak? Persamaannya apa? Kalau mandi pakai sabun, kalau pakai kapalo pakai ya. Dahulu tidak ada tu dah pak. Jaleka sampo, buah tandiki untuk sabun. Kerana negari awak kau dijajah Jepang. Bareh masuk laut, gula masuk laut, sabun masuk laut. Tak ada semuanya di pasaran. Ada orang berpitih nan kadibali tak ada. Kau nak ambo nak basuh je masuk Jepang tu donyo tahun 42. Ambo lahir 52. Lah 10 tahunnya barangke baru ambo lahir.
Tapi nyo curiton di orang gaek kambo. Baa orang Jepang tu ke jamnya. Anak-anak gadi hawa tu nyo pakarajon di Jepang pinarancak. Abai ko ndak gaji, saya dapat do anak dapat ke. Ya kan? Atu mangko orang awak ko dek bangsa terjajah sampai kini bantu orang awak ko bermacam-macam. Kalau orang Koto Gadang ada ndak nan mirip Belanda? Lain kan? Ambo mirip nampak ribu. Sebab negari awak ko pernah dijajah. Kalau kita lihat di Palembang yo di Bengkulu tu banyak orang awak mirip Cina. Ya kan? Ada orang awak mirip India. Ada orang awak mirip Arab. Kan? Nanti ada mirip Papua yang tak ada nampak dia. Orang awak kok, orang Minang kok, orang Sumatera Barat. Kerana kita dulu bangsa terjajah. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun nampak puluh. Iyo diampe puluh dua. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih Jepang babuek sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian tarok namanya masuk itu. Ambo raso orang nan lain tahu nampak pelimo nadir di masjid kau gini ya, ndak tahu je nyolat. Sebab Jepang kalahnya lain baru. Orang umur sampai pelimo tu lah 77 umurnya gini apa? Ya kan? Tapi ndak tahu nyolat. Dengan sejarah lah kita tahu. Tu mangkona mudo-mudo go, janjona mudo-mudo jo duduk tengah malam tu kalian. Li tengah di kalian tu. Duduk jo nang gaek-gaek. Batanyo jo inyo sejarah Minang. Aku duduk mudo sama mudo mencari api segera jo tu. Ya kan? Atau beko isok narkoba, minum minuman kare. Sudah tu teler masa depan hancur. Kini jale kaduduk je orang gaek na mudo-mudo ko inyo kalalu di muka orang gaek duduk se permisi nye basari nama dia itu nyo nyolonong se. Ya kan? Kami dulu ndak kamanda ului jalan orang gaek se maaf yo nye dak ulu kami. Cuy itu tata krama tata tertib. Ya kan? Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, kini Jepang telah kalah. Anan tinggal lubangnya sele. Kau tak percaya lalu lah kangarai. Lubang saya tinggal. Bulando kalah di negara awak ko, tinggal duriannya sele. Bari. Kini kita sudah merdeka. Kita isi kemerdekaan ini dengan kesalehan, jangan dengan tipu daya. Tadi untuk mandi pembersihan kepala namanya sampo. Saya tahu apa selama memakai sampo banyak ndak buih no. Bahasa Indonesianya busa. Ya kan? Apa tu lah sampo ko licin tarui. Nyolakuan tipu daya. Karena buyahnya banyak. Tapi akhirnya dia acok menipu daya, buyahnya kona menjatuhaninya. Itulah sampo. Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Jadi sia saja di dunia ko sampai hari kiamat, bara tinggi pangkainya, bara tinggi kekuasaannya, bara banyak kayonya, tidak akan mampu menipu Allah. Wayam kuruna, mereka melakukan, ya kan, taktik-taktik yang jitu, ya kan, untuk memperkaya diri secara haram. Tapi akhirnya dibukakan oleh Allah. Karena apa? Tidak amuhnya membaca ayat tadi. Wayam kuruna, sematang-matang apapun tipu daya kita, wayam kurullah, Allah akan menipu daya kita. Wallahu khairul makirin. Allah itu
tidak bisa dikalahkan oleh hamba-hambanya masalah tipu daya. Jadi nan jujur selawat. Lebih-lebih anak-anak muda mudo, ada dulu seorang pemuda namanya Mutakin. Pinyo ndak orang kota Selayar na. Ndak lo orang Tigawaleh, ndak lo orang Mandiangin. Ndak lo orang belakang balok. Orang manyo, orang Arab. Kemudian orang gaeknya meninggal, nyo masih sangat muda, umur 9 tahun. Apa kata orang tuanya kepadanya? Mutakin, kami tidak meninggalkan warisan. Cuma ada sedikit uang untuk kamu makan selama setahun. Kemudian nanti setelah ini habis, engkau berusaha bekerja. Jangan makan yang haram nak dalam hidup ini. Ini kurang diperhitungkan orang sekarang ini lah Pak. Masalah makanan haram enggak. Apa kata Rasulullah? Kullalahmin nabata haramun fannaru aulabih. Setiap makanan yang terdiri dari yang makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Allah meninggal orang gaiknya keduanya. Kemudian Mutakin kolapai mengembara. Kecil orang awak lapa takacak mamang tarabu. Basulah dinyo buah tin tergeletak di jalan. Paruiknya sedang lapa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dipungutnya buah tin yang terletak di jalan tadi, dibersihkan, nyomakan. Jangan lalok bu, lalok malam baulangnya pagi deh. Ya kan? Belok-belok ustaz kutubah Jumaatnya di Musaji Asifah Bukit Tinggi. Nyo japui di orang Pariaman ke Sungai Sari 7 Koto. Mengaji sinan sudah tu lalok di hotel Nantongga. Nyo japui lo di orang Manggopoh, mengaji lo di Manggopoh di Musaji Pahlawan Siti Manggopoh. Kemudian nyo antan di orang tu ke Tangah Jua, mengaji di Tangah Jua ke Patang Maghrib. Sudah tu nyapui dek tuanku nyo suruh lalok siko jantalek. Acu itu ustaz belok-belok mengaji lah datang nyo siko. Awak lalok lewat teratian. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Jadi tidak bisa manusia menipu daya Allah, dia akan tertipu. Para jemaah, sudahnya makan buah tin tu takkan apa namanya. Barang dapik tu ndak barang awak. Di kuadonan dapik di tempat bau duit, pitih, dompet, ameh, galang, cincin. Ya kan, jam tangan, jangan diambil dia awak. Itu ndak punya awak. Ya Allah, sudah masuk ke dalam perut saya makanan yang haram. Ampunkan saya ya Allah. Tapi hubungan dengan Allah minta ampun tu mudah. Tapi buah tin ko ada orang nam punya. Arato bapunyo hak bamilik ganggam bauntut. Mencalik-calik nyo kate kira kabun tin dia teh. Nah, ko buah tin ko jatuh dari sinan. Kemudian bapak-bapak masuknya ke dalam kabun. Basuh orang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, ambo tadi dek lapa na parui ambo. Litak dia awak orang Bukit Tinggi mah. Lata makan dia ambo buah tin di jalan. Kironyo buah tin ko turun dari ladang Pak, Pak. Ndak halal ambo makan do Pak. Masuk naraku ambo nanti dek buah nan cie tu. Iya kan? Iko lawannya nan haramnya makan galak ke galak. Bacari jo jalan keluar lain supaya awak lapih dari hukum. Ya kan? Baputa-puta kaum muslimin. Lawannya nan haram masuk. Aku cik tu. Kata orang tadi koyo jujur nak. Dah ada ambo mencalik orang sejujur. Katanya nak
apa siko tukang barasihan kabun. Jadi ndak apa punya do ndak berhak apa magi maaf dona. Ko awak tukang kabun tu tintiang tu dah. Ndak sebagai itu dah cik tu. Tapi di jalan ko litak je baru yang ambil lah cik lai. Nang kadi hagi-hagi tu punya awak. Ya kan? Ko pitih ndak tentu dibagi-bagi ke orang. Ya kan? Nan punyo ko rajo nak rajo ko elok. Pailah ke tempat rajo tu minta maaf. Ndak bisa pak memaafkan. Di mana rajo tu tinggal pak 3 bulan lebih kurang kok berjalan kaki. Bapak-bapak mutakin kodek takui masuk neraka, ya kan? Pain. Dalam perjalanan tu keminta air matah di sumur saya, keminum hanya minta ke orang. Singkit cerita tiba lah di kerajaan. Tiba senan bersobok je satpam. Assalamualaikum. Pak, ambo ingin bertamu je tuanku rajo, lai boleh pak? Rupa dek kerajaan tu rajonyo rajo taat, ndak banyak na protokolernya. Kadang-kadang kan kareh lo hari satpam tu dari rajo lain. Ya kan? Itu bapak-bapak. Nak nyontan di satpam ni. Bertamu je rajo. Pak, bukan nambo kinari sajo buah kinari nak rang talang, bukan nambo kemari sajo gadang muka suik nan di jalan. 3 bulan lebih ambo jalan kemari pak. Ambo manamu ya pak minta maaf. Apa kesalahan anda jo ambo kecik rajo. Ambo dek terlampau lapar di jalan basuh buah tin. Ambo makan buah tin tu pak. Takana dia ambo itu punya apa? Ndak halal ambo makan. Masuk neraka ambo dek buah nan cik tu nanti sekali tu nan haram masuk ke parui ambo baru pak. Membelakang rajo tadi menangis. Ya Allah, luar biasa anak ini. 3 bulan dia berjalan hanya meminta maaf buah tin yang termakan tergeletak di jalan. Ya Allah, beri saya kesempatan membahagiakan anak ini untuk saya didik menjadi orang berilmu. Itu doa rajo tadi sambil menangis. Pinyo membelakang, bekonyo madok ke anak tu. Paru yang sama jual sebab rokok je. Puntuang samsu masuk, daun nano masuk, daun terusan masuk. Ya kan? Indah amparatian nangkang makan. Lajale barang orang dapik di jalan nang lantaan saja. Kini orang tak bisa dia kira maaf. Jadi budak ambo setahun dulu baru ambo maaf. Cameh mutakin tadi tak ketawa. Nyo salam mirajo tu nyo cium tangannya. Terima kasih yo pak. Bara sekecil apa jadi budak ambo siko. Ambo apa? Asal ya pak maaf. Nah, itu. Ini sebuah kejujuran. Kalau itu modal awak kamapai, ndak banyak na materi dapat awak, nan dapat kasih sayang Allah. Ya kan? Anak ka dicari di dunia kau ndak kasih sayang Allah. Bani bodoh. Kasih sayang suami itu melaki awak mati nyotunya babini balik. Ya kan? Ini barang. Ya kan? Itu. Kasih sayang Allah ndak mau itu. Bapak-bapak kaum muslimin, iyo jadi budaknya sinan. Setioknya kemeresek kerajo, nyotagaan dek pembantu lain. Jadi ya kerajo modal. Katanya mutakin kau. Waang di pustaka seberaja. Ada pustaka segala buku ada sinan. Kemudian ada alat olahraga. Kalau badan yang tak lama olahraga. Itu di sinan tu kafe, sinan makan. Pakaian untuk bersalin tu dalam mari sinan. Mutakin kau ya Allah. Kecil apa kau mau jadi budak? Kira mau jadi anak emas itu. Hanya rajin saya membaca telepak beraja sendiri. Lah setahun, ya kan? Para jemaah nyeturui rajo. Pak, terima kasih banyak pak. Kecil apa ambo jadi budak.
Kira ambo pak didik di siku. Jadi anak ndak ada kerja bare. Tapi hati ambo lun sanang le pak. Nan rusuh nan manggamang di ambo. Buah tin nan cie tu pak bajanji ke memaafkan kalau lah setahun. Kinilah setahun kau pak maafkan ambo lai. Ndak lanteh dengan ambo masuk neraka do. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau ada nan datang kau nan pernah mencilok kotak musaji, minta maaflah ke masyarakat melalui mi gua. Nan ambil kotak musaji isinya 16 juta dulu dennya. Minta maaf balik MPT itu balik. Ya kan? Ndak bisa minta ampun saya ke Allah. Lebih-lebih MPT musaji kau. Lain terdengar dapat tu. Itu ndak untuk orang mencilok saja tu, pengurus sebagai nyotilek piti musaji kau. Lado tak jadi pak. Ya kan? Masuk tansi. Ya kan? Cobalah bayangkan infak sedekah orang untuk kesejahteraan masjid. Di bawah ada piti kau berbini dua. Ya kan? Ini bapak-bapak. Jangan dianggap kita akan lepas dari segala macam tuntutan Allah. Allah tahu zadonya pak. Orang yang bisa dikelabui. Apa kata raja tadi? Mutakin, kamu sudah saya maafkan. Tapi apa minta tolong lo nak. Ana bisa ambo tolong pak. Ambo punya anak gadis 3 tahun di bawah wang. Tapi anak gadis kau cacat nak. Kakinya lumpuh, tangannya kompong, matanya buta nak. Lapa ya ambo mencari untuk jodohnya ndak dapat do nak. Supaya anak ambo kau lelaki tolonglah mutakin. Pucek mutakin kau pak. Bah, kan begini orang lumpuh tu kan digendong naik jangan sampai puluh tu. Ikan. Mencaliaknya cameh tu raja kau tersenyum mutakin. Saya tidak memaksa, cuma saya mohon kalau kamu mau. Tapi supaya tarangnya tarang balate, tarangnya tidak tarang balendo, supaya jangan balik kucing dalam karuang, jangan terkicuh di nantarang, caliaklah nak mbokun. Diizinkan dek raja tu mencaliak di balik tabir. Kau tabir. Nampak dek mutakin. Kiranya ndak tangguh rancak anak tu. Rancak dari Manuara. Ndak ada orang perusi di Garegeh kau serancak itu. Hidungnya coda suntungga, pipinya pawah di layang. Ndak ada negeri macam oleh sabana lain. Rancak. Kata mutakin dia tadi ayah mengecek adinda ndak bakaki lumpuh, tangan kompong, mata buta, telinga pakak. Tapi ternyata kamu cantik sekali. Muka sui ayah. Kata anak gadis tadi yang mau dikatakan lumpuh, kaki ambo kau ndak pernah melangkah ke tempat maksiat. Tangan ambo kompong indak batangan, tangan ambo ndak pernah mambiak nan haram. Mata ambo buto, mata ambo ndak pernah melihat gambar-gambar porno. Nan ambo lihat Al-Quran. Talingo ambo pakak, ambo ndak ada mandangan gosip gunjang gibah. Nan ambo danga tu adalah bacaan ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Mutakin sawananya banyak orang nan malamar ambo untuk bini ganteng-ganteng sepertimu ini, tapi nado nang kurang. Kurangnya kecik mutakin. Ndak ada yang sejujur kamu. Nyoba pantun dia nak tu coba suarap ndak dapat dia den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kecik anak gadis tadi ke mutakin. Iya kan? Sultan Saidi Padang Taruk, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo, intan pudi ameh nanelok, baolah tompang ameh lancuang,
niat nak sama jadi cincin untuk dipakai salamo je. Alui pantunnya ndak pak. Jo sindiran saja. Ya kan? Lalu itu sekecil mutakin. Nak kantu nak kanyo baca tu. Nyo lari keluar. Ya kan? Menangis. Ya kan? Kemudian nyo pai ke kamarnya, nyo pakai bajunya jolong tibo nan kumuh tadi. Sudah tu tibonya dekek rajo. Mutakin, bagaimana kamu terima lamaran anak lamaranku untuk anakku? Engkau peristri? Kecik mutakin kau sungai Janiah kumpulan ikan pak. Dia tehnya bukit Batanjua. Anak apa gani hamba mereka ndak mungkin kecampur bau apa. Anak apa mali ambo babaju rancak, kini ambo babaju buruk balik. Ambo pai lo yo pak, kalau nyo cari ambo beko tando yo kane nati nyo kambo. Pai mutakin ko babaju buruk. Nyo pai sejauh. Tiba di suatu pasar duduknya di bawah los. Pindah los gambuang nan tawakanan dari basi dulu. Nyo di Arab mah. Kado los galuang tawakalu. Aku tikol los galuang tu tawaka. Siapa tinju ke? You freezer je Muhammad Ali. Ni ambo tekanan tu sadang bertinju tu, sadang asik orang menceliak tu. Ya kan? Los galuang tawaka. Mungkin nak muda-muda kini kan umur 30 aku lu lain ke. Enggak tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Ma mutakin tadi ya nyola paina. Ayah nak rusuh gini tu kamaka dicari. Nyo pakai lo baju buruk, nyo pakai cadar, nyo bawa buah tin cek dan nak gadis tu. Ya kan? Dek rajin nyoba jalan, nyoba tamuan ya Allah jo mutakin ku sarang duduk. Ndak tentu dia nak gadis kau nyo pakai topi nyo lah turun ke bawah. Bang, yo dia bertanya cik bang, apa tu dia? Ambo dapat buah kau di jalan. Layalah ambo makan kau bang. Jandi. Jangan li makan ndak halal. Ambo dek makan buah dapat di jalan kau. 3 bulan berjalan ke rumah rajo minta maaf. Jadi budaknya setahun. Kini ambo bansek nak do punya apa-apa, nyo suruh nikah jo anaknya. Nyoba kan cadar dia anak gadis tadi. Ya kan? Tak kajui mutakin lah itu sekecil mutakin. Nah, bang, mari kita pulang. Terimalah lamaran ayah saya. Engkau yang paling cocok jadi suami saya. Sebenarnya hati ambo di dalam mati. Tapi dia ambo bansek juga akan ambo biayai. Iya kan? Biarlah ambo balik pantun adik sari. Nyo balik lo coba suara ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke Waso Minang. Kapal ketek di Lamun Nombak. Kapal nak datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juga ke Subarang. Pandai wana dinda menembak indak jo piluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncang. Alah dinikah dek aja nyala cocok mah. Nya menikah orang ko nantinya cocok do jangan dipaso. Ni terang ada mo do. Jangan dipaso-paso anak menikah jo pilihan awak. Ya. Nah, kaum muslimin last tahun sudah nikah agak cik rajo mutakin sikona. Apakah semua buku di pustaka sudah kamu baca semuanya? Sudah pak. Kamu pahami? Alhamdulillah pak. Kamu ngerti buku masalah memimpin rakyat banyak atau buku pemerintahan? Alhamdulillah. Sudah mengerti engkau ekonomi? Dan sudah engkau baca Al-Quran mengenai keadilan Allah. Mutakin ambo ndak beranak laki-laki dan anak ambo cik berusi bini yang tu saja.
Kini balik berkisah kenaringan jauh berpindah ke Nandake. Mutakin ambo lah gai lurah lah dalam bukit lah tinggi. Tak mungkin ambo memimpin negari oleh. Engkau lah yang akan menggantikan saya dan itu sudah saya sepakati dengan menteri-menteri saya. Maka diangkatlah Mutakin yang jujur tadi jadi raja. Kalau lah orang jujur kau nambah pangkat tinggi pak aman negari. Iko banyak paga makan tanaman. Jadi baking jodi online. Jadi baking narkoba. Itu di Amerika nak negara no. Negara kau paling aman kan. Nah, ini apa-apa itu. Iya kan? Ingat. Kejujuran akan membuahkan keberhasilan. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ya kan? Masjid Tabligiyah Garege sebenarnya yang kita bangun ini adalah bangun yang besar dengan biaya yang besar. Sebenarnya sudah banyak kaum muslimin yang berkontribusi yang masjid ini biayanya miliaran. Tapi samo jaya lawi pak. Ada mbak gadang, ada mbak kete. Ada pasang naik, ada pasang surui. Ya kan? Karena sebuah mubarakah Bukit Tinggi Agam Kuawak lai rami. Ya kan? Para jemaah yang terhormat. Ya kan? Jadi sekarang pendapatan apakah itu infak yang diminta melalui jamaah di jalan raya itu sudah berkurang dari biasa. Ya kan? Kemudian yang tidak bisa dapat tidak dibayar dicarikan oleh bapak pengurus adalah upah tukang. Ya kan? Itu tidak bisa indak tu pak. Memang itu yang diharapkan dek tukang. Upahnya nyo terima sekali sepakan atau sekali 5 hari. Dan itu membutuhkan dana. Jadi pagi ini kita berikanlah infak terbaik, ya kan? Mungkin sebahagian untuk jalannya kelancaran wirid subuh berjamaah ini dan sebahagian kita berikan untuk masjid Tabligiyah Garege. Suai itu. Kita tambah jalan menjalankan infak bahannya. Tak ada. Atagak lah balik jambare yo tagak lihat. Sekarang ibu-ibu bapak-bapak untuk meyakinkan awak ya. Awak kan orang Islam bapak, orang mukmin, tapi tetap ditanya di kubur nanti. Orang Islam kok bebas dari pertanyaan ndak? Kerana kita ndak nabi, kita berdosa. Jadi kita akan ditanya di kubur nanti. Yang ditanya itu ada 3 saja, ya kan? Pertama man rabbuka, yang kedua man nabiyuka, yang ketiga man imamuka. Orang nandake jawab ndak ada ditanya di malaikat. Man laki tuka atau ndak ada ditanya. Sia laki engkau Ridwan Saidi anda. Baitu jo kambo man bini tuka rukmini anda kado ditanya Allah. Nah, nanti kata Nabi ini hadis targhib. Apa itu targhib? Anjuran berbuat kebaikan. Ada hadis tarhib, itu hadis yang menceritakan ancaman. Hadis targhib yang menganjurkan kebaikan itu apa bunyinya? Ya'tur rajulu fi qabrihi. Ketika orang terbujur di dalam kubur, malaikat disuruh oleh Allah menanya, idza utiya min qibali ra'sihi, ketika didatangi oleh malaikat dari kepalanya, dafa'atut tilawatul Quran, dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Pak, awak mengikuti qiyamul lail salat tahajud tadi, bara panjangnya Al-Quran dan dibaca oleh imam. Bukan imam tu saja nambah pahala pak.
Bab itu Allah mengecek dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kita yang mendengar bacaan imam tadi, yang tekun mengiringi bacaan itu dalam hati, itu sama pahalanya. Itu bukan keberuntungan di dunia saja, nanti dikubur ketika ditanya melalui kepala kita oleh malaikat, dafa'atut tilawatul Quran, kita dibela oleh bacaan Al-Quran itu. Tak jadi kena azab dari kepala dah Pak. Yang suruh dia Allah pindah ke tangan. Idza utiya min qibali yadaihi, ketika malaikat datang melalui kedua tangan. Nah, apa selanjutnya Ustaz? Dafa'ahu sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Lebih sih dia ketidian jalan tu. Itu untuk membela awak di kubur nanti, Bu. Dafa'ahu sadaqah, ditanya melalui kedua tangan, dia dibela oleh sedekahnya. Sedekah awak ke masjid kau tak main-main kau dah, Bu. Masjid serupa iko kau hari kiamat seruntuh hanya nanti. Hari kiamat ke? Bara banyaknya orang nan salat, masjid di tepi jalan, bara banyaknya musafir, sianan masuk sahamnya siko, itu sedekah jariah. Sebanyak tu orang salat, orang tu mendoa, orang tu baca Quran, mengalir terus pahalanya kepada kita yang ikut menanamkan investasi akhirat di sini. Tidak akan pernah rugi. Jadi kalau lah takarut nan saratui, ya kan, keluar salah tu masuk ke peselesi. Jadi itu kalau jangan limo, bapak-bapak picayolah itu investasi yang kekal, ya kan. Pertama kita didoakan oleh malaikat, tambahlah rezeki orang tua wali, ya Allah. Saya rasakan Pak, tidak pernah berkurang yang diberikan itu, diganti di Allah wali. Itu alun pahalo Pak. Nah, tak jadi diazab dari tangan, nyuruh pindah di Allah ke kaki. Idza utiya min qibali rijlaihi, kaki ko kan dua logo, maka bahasa Arabnya rijlaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua kakinya, dafa'ahul masiyu ilal masajid. Kakinya itu berbicara ke malaikat tu, ikolah hambo nan setiok subuh, biar dingin, biar hujan, biar paneh, biar ange, biar remeti, biar samure, ambo batungke datang salat berjamaah subuh kamas. Tidak dona rugi gitu kok Pak. Datang malaikat di kubur nanti melalui kaki ibu tu mengecek, selalu saya melangkah ke masjid Tabligiyah salat subuh berjamaah. Itu namanya hadis targhib, anjuran untuk kebaikan. Jadi dengan infak terbaik kita yang kita niatkan untuk melanjutkan pembangunan masjid Tabligiyah pagi ini, hendaknya kita iringi dengan niat yang ikhlas. Rezeki infak ini akan diganti oleh Allah berbentuk materi itu kembali, plus dengan pahala yang akan kita terima di akhirat. Orang mukmin Bu, tidak ada nanenggan masuk surga. Sebab kecil Allah, al-mu'min dakhalal jannah. Orang mukmin itu masuk surga. Illa man aba, kecuali siapa nanenggan. Siapa nanenggan masuk surga tu, tidak mau sedekah. Tu enggan masuk surga. Tidak mau salat berjamaah, ya kan? Tidak mau baca Quran. Itu tanda orang enggan masuk surga. Orang tu rajin salat, rajin baca Quran, rajin berinfak, itu orang pasti masuk surga. Ditambah lo jalan lain, setiap bertemu jo kawan kalau ingin masuk surga, ucapkan salam. Salam tu kan ada rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi
rahmatullah. Di dalam surah Al-An'am ayat 65 saya lihat beko, rahmat tu salah satunya sarugo. Iko ada awak bertemu kini bertemu jo kawan ndak salam baca do. Bro, apa khabar bro? Ya Allah ya Tuhan. Ndak ada diajar Nabi itu tu. Ya kan? Kalau ingin masuk surga, bertemu jo kawan, afsus salam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyobaleh lo dek kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, betapa indahnya ajaran agama kita ini. Mudah-mudahan Bapak yang tetap istiqamah duduk, ndak dona lari sebelum nambo sudah masuk surga lah sadonyo ya Allah. Jamaah subuh berjamaah agam Bukit Tinggi ko ya Allah, masukan beliau ke surga sadu. Amin. Ya. Batang nanggadang lah hambau panjik. Dahan joran tiang lah hambau titih. Dek sinan talatak pangka tangkai. Selama ambo memanjik batang, manitih dahan, kok taboyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak. Tasingguang hati apa-apa jo ibu-ibu jo kato-kato ambo, dari ujung kaki sampai ujung rambut ambo minta dimaafkan. Karena ambo lah berumur 70 hampir mati lagi. Lai dia kia maaf ambo tu. Jangan disumpah yang bonak. Agia maaf ambo nan salah. Ka Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.